Terus sebelum jualan kentang ini, kegiatannya Mas Ojan apa dulu? Kegiatan saya itu random mas, nggak peduli itu halal atau haram ya jalan aja. Para pejuang langit, sekarang saya sama Mas Agus lagi keliling kampung buat melihat salah satu keajaiban yang terjadi di kampung ini. Saya benar-benar penasaran, kira-kira lokasi maksiat dan sarang preman itu dulu sudah berubah apa belum ya? Mas Agus bilang, markas tempat maksiat itu sekarang sudah berubah menjadi tempat kajian para kriminal yang ingin berhijrah. Masya Allah. Berkah dari jalur langit berhijrah sangat terasa di kampung ini. Masyarakat hidup tentram tanpa khawatir ada rumah yang diperuntukkan untuk maksiat. Nah, boleh dikasih tahu nggak Mas? Biasanya tuh dulu tempat-tempat maksiat itu di mana aja Mas di kampung ini? Di kampung sini ada, nanti di dalam itu ada, dulu itu rumah. Rumah itu setiap hari itu base camp, anak-anak itu mabok. Jadi tempat-tempat yang biasanya dipakai maksiat itu sekarang udah berubah. Udah berubah. Apa jadi dimanfaatkan buat apa aja biasanya Mas? Tempat ngaji. Tempat Tempat ngaji sama teman-teman untuk nongkrong-nongkrong. Ya malam itu kalau pengen temen curhat, ya itu nanti di situ tempatnya seperti itu. Wah ini ya. Ya ini tadi saya ceritakan dulu tempat kumpulnya teman-teman nongkrong. Waktu pas Mas dan teman-teman itu udah hijrah nih, ada nggak kayak stigma, itu mungkin pencitraan gitu? Iya, ada dulu. Dulu tuh ada di sini ya, warga di sini ada satu anak yang nggak boleh main sama Mas Hanin. Bang Hanin ini kan dulu emang bandar narkoba, terus miras segalanya. Itu sampai dibilang kamu kalau main ke sana jangan pulang gitu kan. Jadi nggak diterima gitu loh sama keluarganya. Tapi sekarang setelah hijrah malah disuruh main ke sini. Saya jadi teringat, guru saya pernah bilang, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Sang Maha Pengampun. Dosa yang sudah diperbuat siang dan malam, bahkan banyaknya sepenuh bumi, jika hambanya bertaubat, akan Allah balas dengan ampunan sepenuh bumi. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan taubat hambanya. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, setiap siang dan malam kalian senantiasa berbuat salah. Namun aku mengampuni semua dosa. Karena itulah, mohonlah ampunanku agar aku mengampuni kalian. Para pejuang langit, saya sekarang udah di bengkel tempat Andi kerja. Sejak ketemu di kajian tadi, saya tertarik buat menggali jalur langit yang sedang ditempuh sama Andi sejak memutuskan berhijrah 2 tahun lalu. Alhamdulillah. Atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Andi yang dulunya hidup di jalanan sempat menjadi preman juga. Sekarang sudah punya kehidupan yang lebih berkah bersama keluarga kecilnya. Bengkel ini jadi jalur rezeki Andi untuk menghidupi anak dan istrinya. Bahkan, ia sekarang punya banyak pelangganan dan sering dipanggil ke rumah warga untuk perbaikan kendaraan yang rusak. Mas Andi, dulu tuh kok bisa sih turun ke jalan jadi anak pang gitu? Kenapa? Itu dulu apa inspirasinya Mas? Karena saya itu dulu korban orang tua juga bisa Oh, broken home. broken home. Oh, awalnya dari situ. Iya, Makanya pilih hidup di jalanan sama teman-teman. iya. Apa sih dampak yang Mas Andi rasakan langsung kayak setelah hijrah dan perbedaannya sama dulu sama sekarang? Kalau dulu sih gimana ya Mas ya? Paling kumpul tiap hari cuma teman-teman mabuk. Kadang ada juga yang gimana ya? Tingkat kriminalitas di jalan kan besar juga. Jadi harus jaga diri sendiri lah. Tapi sudah hijrah ini juga alhamdulillah dalam arti banyak lah kayak yang support. Rezeki datang dari arah yang nggak kita Iya, kira-kira ya. iya, Termasuk salah satunya bengkelin. iya. Bisa kita lihat.
Mas Andi ini dulu 4 sampai 5 tahun hidupnya di jalan, ninggalin ibunya sampai 5 tahun, tapi sampai akhirnya dia nemuin titik di mana dia jenuh di jalan, kayak nggak ada manfaat dan nggak ada barokahnya buat Mas Andi. Sampai akhirnya ketemu Mas Agus, dia kembali lagi ke jalan yang benar dan bisa hijrah. Masya Allah. Tinggal di jalan. Mas Andi, saya mau izin pamit dulu. Siap. Masih ada kegiatan lagi. Ya. Mas, makasih banyak cerita-ceritanya. Semoga tetap istiqomah dan bengkelnya makin sukses. Amin, amin. Ya Mas, Siap. pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bareng Mas Agus mau main ke salah satu pasar yang dulunya dikuasai preman dan berkat hijrahnya salah satu dari mereka berhasil membuat preman lainnya memilih berhijrah. Di pasar, beliau dikenal dengan nama Ojan. Alhamdulillah, atas seizin Allah Subhanahu wa taala, sejak preman di sini hijrah massal, kondisi di pasar sekarang jauh lebih aman dan bebas pungli. Kita ngobrol sama Mas Ojan sambil ngopi-ngopi, kayaknya seru nih ya. Mas Ojan ini kan dulu, ya maaf saya nyebutnya, mantan preman. Iya. Gimana tuh sejarahnya Mas Ojan dari preman hijrah setelah ketemu Mas Agus ya? Terus bisa masuk ke pasar, kan orang nggak segampang itu harusnya masuk pasar. Itu ada penolakan atau gimana dulu ceritanya? Sekali lagi namanya hidayah ya Bang. Hidayah itu bisa hinggap di siapa saja kan, di Iya, mana iya, saja. Hidayah itu pasti dari Allah, tapi wasilahnya itu kalau saya itu Mas Agus yang ngajak saya. Mulai saya masuk ke pasar Bekunang ini. Awal-awalnya memang ada ini Mas, penolakan. Tentu itu hubungannya dengan pendapatan. Ya. Tapi setelah pelan-pelan kita pahamkan, kita deketi, kita ikrom, kita kebutuhan mereka itu kita coba bantu, Iya. gitu. Kita ambil hatinya. Lama-lama alhamdulillah teman-teman itu bisa bergabung. Oke Mas, kita mau ke lapak dulu. Kita ke lapak kentang. Saya mau nyiapin ini packing untuk dikirim-kirim ke pasar-pasar. Saya boleh ikutan nggak nih? Mari kita ke lapak. Masya Allah, sambil gali jalur langisnya Mas Ojan nih. Yuk, kita ikutan. Ya Mas, pamit ya. Assalamualaikum. Masya Allah ya pejuang langit. Dari preman yang dulunya suka malakin pedagang di pasar, sampai akhirnya Mas Ojan ini sekarang punya lapak dagangnya sendiri. Asal ada kemauan dan kerja keras, Allah Subhanahu wa taala pasti mudahkan dan jamin rezeki bagi hambanya yang sudah bertaubat. Mas Ojan, saya tuh pengen tahu sih Mas Ojan. Dulu awal Mas Ojan habis hijrah dan memutuskan, oke deh saya jualan kentang. Itu kan belum ada ilmunya. Iya, betul. Apa yang meyakinkan Mas Ojan kayak, saya pilih kentang dan saya pengen jualan? Kan ibaratnya kata kalau kita belum punya apa-apa tuh kayak ibaratnya gambling Mas. Iya. Tuh gimana tuh dulu pergejolakannya Mas? Kita nggak tahu ya Mas ya. Mungkin ini yang dinamakan keberkahan dari hijrah. Gitu. Ya. Jadi kita nggak ada pemikiran sama sekali tentang masalah kentang, tentang kita mau kerja apa. Cuma Allah kasih jalan. Ya. Allah kasih rezeki dengan ya saya tidak sangka-sangka. Saya mau jualan kentang itu saya nggak nyangka sama sekali gitu. Oke. Ya jalan aja. Mungkin ini ya, tadi yang keberkahan dari hijrah yang Allah berikan kepada saya. Terus sebelum jualan kentang ini, kegiatannya Mas Ojan apa dulu? Kegiatan saya itu random Mas, nggak peduli itu halal atau haram, ya jalan aja. Istri waktu pas tahu Mas Ojan waktu pas mau hijrah itu gimana tanggapannya Mas? Bagus Mas, maksudnya responnya juga positif, kemudian datang kayak sakinah, ketenangan dalam rumah Keluarga. tangga, Masya Allah. keluarga, anak juga lebih mudah untuk diatur gitu.
Selain dalam bentuk rezeki, perubahan yang dirasakan Mas Ojan setelah bertaubat dan hijrah adalah soal keluarga. Qadarullah, di titik terendahnya, Mas Ojan sampai diceraikan oleh istrinya akibat terlilit hutang sebanyak ratusan juta rupiah. Tapi alhamdulillah, dengan berhijrah dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mas Ojan akhirnya bisa rujuk dan menikah lagi dengan mantan istrinya.